Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen. Kami dari kelompok 4 D3 Akuntansi dengan matkul Sistem Informasi Akuntansi akan membacakan atau mempresentasikan project based learning dari kelompok kami. Yang beranggotakan saya Nurhayana Tisa dengan NIM 2300522028 dan rekan saya Saya Suci Apelia dengan NIM 2300522018. Saya Tiana Dika dengan NIM 2300522040. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu profil usaha yang akan dibacakan oleh Suci Opelia. Jadi, nama usaha kami adalah Suha Konveksi. Suha Konveksi adalah perusahaan konveksi yang didirikan oleh 3 orang, yaitu Tisa, Tia, dan Suci, yang berfokus pada bidang pembuatan pakaian sekolah berkualitas tinggi. Suha Konveksi menggunakan bahan-bahan pilihan yang kuat dan nyaman dipakai sepanjang hari. Selain itu, Suha Konveksi juga memperhatikan detail mulai dari desain hingga pengerjaan agar seragam sekolah yang kami produksi sesuai dengan standar dan kebutuhan institusi pendidikan. Kami berkomitmen untuk menyediakan produk yang tahan lama dengan harga terjangkau. Sebagai perusahaan yang berkembang, kami akan terus mengikuti kebutuhan sekolah di era modern. Kami selalu terbuka terhadap masukan dan siap memberikan layanan yang baik dalam hal desain khusus maupun pesanan dalam jumlah besar. Suha Konveksi berharap dapat menjadi konveksi terpercaya. Next. Baik. Selanjutnya saya akan membacakan siklus pendapatan. Next. Jadi di dalam siklus pendapatan Suha Konveksi ini, yang pertama ada pesanan penjualan. Suha Konveksi menerima pesanan dari pelanggan, baik itu yang langsung memesan ke toko maupun yang memesan melalui via online. Setelah itu, pihak kami merekap pesanan tersebut ke dalam komputer, lalu mengecek persediaan barang di gudang, lalu menyerahkan rekap pesanan kepada tim produksi. Yang kedua, pengiriman barang. Barang yang sudah selesai dikemas, lalu diserahkan kepada pihak distributor untuk dikirimkan kepada pelanggan yang memesan via online untuk mengirimkan dalam kota. Pihak konveksi menyediakan kurir khusus untuk mengantarkan pesanan. Jika luar kota, maka pengiriman dilakukan melalui ekspedisi. Dokumen yang dibutuhkan yaitu surat jalan atau deliver order sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah dikirimkan oleh pihak konveksi. Next. 3. Penagihan. Setelah barang dikirim, Suha Konveksi mengirimkan tagihan kepada pelanggan. Tagihan ini berisi rincian pesanan dan jumlah yang harus dibayarkan, sehingga pelanggan tahu kapan dan berapa yang harus dibayar. Penagihan di Suha Konveksi ini berbentuk struk dikirimkan melalui via online. Dokumen yang dibutuhkan yaitu kwitansi atau struk belanja yang berisikan jumlah yang harus dibayarkan kepada pelanggan kepada pihak konveksi. Yang keempat, penerimaan kas. Ketika pelanggan sudah melakukan pembayaran, kas perusahaan bertambah. Tahap ini menandakan bahwa siklus pendapatan sudah selesai dengan terimanya pemasukan. Catatan pembayaran harus diperiksa dengan baik agar sesuai dengan yang tertagih. Dokumennya yaitu kwitansi pembayaran, bukti setor bank, bukti transfer, atau rekening koran. Next. Yang kelima ada retur atau pengurangan piutang. Jika ada barang yang tidak sesuai atau rusak, pelanggan dapat mengajukan retur atau meminta potongan harga. Hal ini penting agar data pendapatan tercatat dengan benar dan pelanggan merasa puas. Jika barang kurang, maka pihak konveksi akan mengirimkan kekurangan barang yang rusak tersebut kepada pihak konveksi disertai bukti bahwa barang tersebut benar-benar rusak. Biaya pengiriman ditanggung oleh pihak konveksi. Next. Ini bacain. Siklus pendapatan Suha Konveksi dimulai dari pembeli memesan barang, yang selanjutnya dikirim. Setelah dikirim dilakukan penagihan. Setelah penagihan didapatkan penerimaan kas. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dari barang, maka pelanggan bisa meretur barang tersebut. Next, selanjutnya flowchart dari siklus pendapatan. Pertama dari pelanggan dimulai. Pelanggan memesan baju sekolah. Dihasilkan dokumen daftar pesanan. Setelah itu, dokumen daftar pesanan ini dibawa ke bagian produksi. Dari daftar pesanan tersebut bisa dihasilkan atau bisa didapatkan dengan
menyusun rencana produksi. Setelah melakukan rencana produksi, selanjutnya melakukan produksi. Setelah melakukan produksi, melakukan finishing. Setelah melakukan finishing, kontrol kualitas. Setelah itu dari apa tersebut didapatkan dokumen nota. Dokumen nota terbagi 2 rangkap. Yang pertama akan dikirim kepada pelanggan. Setelah yang satu lagi dikirim ke bagian pengiriman. Dari bagian pengiriman yang dari dokumen nota tersebut dihasilkan memeriksa kesesuaian barang dengan nota. Setelah itu dijadwalkan pengiriman. Setelah itu kirim barang. Setelah kirim barang didapatkan dokumen bukti pengiriman. Setelah itu dari dokumen pengiriman tersebut diarsipkan atau ya. Selanjutnya dari pelanggan yang mendapatkan nota tadi membayar pesanannya. Setelah membayar pesanan, didapatkan dokumen bukti pembayaran yang selanjutnya dokumen bukti pembayaran tersebut dibawa ke buku besar. Di buku besar yang dokumen bukti pembayaran tersebut dihasilkan terima bukti pembayaran. Setelah itu direkap dalam dokumen laporan keuangan. Setelah itu dikirim kirim laporan tersebut kepada pemilik dan selesai. Risiko dan pengendalian siklus pendapatan di suha konveksi. Yang pertama, penerimaan barang. Risikonya ada barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, ada barang rusak atau catat saat diterima. Yang ketiga, ada pengolahan barang yang tidak dicatat dengan benar. Bagaimana terus pengendaliannya? Yang pertama, ada verifikasi terhadap barang yang diterima sesuai dengan purchase order. Yang kedua, inspeksi kualitas barang sebelum diterima. Ketiga, pembaruan catatan inventaris dan penyimpanan dokumen penerimaan barang. Next. Yang kedua, ada pengiriman barang. Risiko yang mungkin akan terjadi. Yang pertama, ada pengiriman barang yang tidak sesuai dengan pesanan pelanggan, baik itu segi jumlah atau jenis barang rusak selama pengiriman terlambat yang bisa menyebabkan ketidakpuasan pelanggan, serta pengendaliannya, proses pengecekan sebelum pengiriman, mencocokkan dengan pesanan pelanggan, mengepakkan barang sesuai standar untuk menjaga keamanan selama pengiriman, memilih mitra pengiriman yang memiliki rekam jejak baik dalam hal akan terjadi kesalahan dan pencatatan tagihan, jumlah yang salah atau pelanggan yang salah, keterlambatan pengiriman tagihan yang mempengaruhi arus kas perusahaan, ketidakmampuan pelanggan untuk membayar tagihan. Pengendaliannya, verifikasi penagihan sebelum dikirim kepada pelanggan, mengirimkan tagihan sesuai jadwal yang telah ditentukan, memantau status pembayaran secara berkala. Next. Yang keempat, ada penerimaan kas. Risiko yang mungkin akan terjadi, penerimaan kas yang tidak dicatat atau salah jumlah, penerimaan kas disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, pengendaliannya dengan cara pemisahan tugas antara penerimaan kas dan pencatatan transaksi, memeriksa penerimaan kas secara berkala. Yang kelima, retur atau pengalian barang. Risiko yang mungkin terjadi, kesalahan dalam mencatat retur yang berdampak pada catatan stok dan tagihan, penerimaan barang retur yang rusak atau tidak dapat dijual kembali. Pengendaliannya dengan cara proses verifikasi retur, termasuk pemeriksaan kondisi barang yang dikembalikan, dokumentasi yang tepat mengenai retur untuk pencatatan stok dan penyesuaian tagihan. Next. Baik, terima kasih kepada Suci Opelia. Selanjutnya, siklus pengeluaran yang akan dibacakan oleh Tia Nandika. Kepada Tia Nandika, dipersilakan. Baik, selanjutnya siklus pengeluaran. Next. Aktivitas dari siklus pengeluaran suha konveksi itu yang pertama, permintaan pembelian. Departemen produksi atau gudang akan membuat permintaan pembiasaan sediaan bahan baku atau perlengkapan sampai batas minimum. Permintaan ini diajukan ke bagian pembelian, biasanya melalui dokumen permintaan pembelian atau purchase
requisition. Tujuannya adalah memastikan bahwa bahan baku selalu tersedia untuk mendukung proses produksi. Yang kedua, pemilihan pemasok dan pemesanan barang. Setelah menerima permintaan pembelian, bagian pembelian akan mencari pemasok yang akan memenuhi kebutuhan tersebut. Pemilihan pemasok didasarkan pada kriteria seperti harga, kualitas, optimal, dan reputasi. Setelah pemasok dipilih, bagian pembelian akan membuat pesanan pembelian atau purchase order yang dikirimkan kepada pemasok. PO ini berisi informasi mengenai jenis, jumlah, harga, dan jadwal pengiriman barang yang dibutuhkan. Next. Yang ketiga, penerimaan barang atau jasa. Ketika barang atau jasa yang dipesan tiba, bagian penerimaan barang akan memeriksa kualitas dan kuantitas barang tersebut sesuai dengan pesanan pembelian dan dokumen pengiriman dari pemasok. Jika barang diterima sesuai, maka bagian penerimaan akan membuat laporan penerimaan barang yang intinya akan digunakan sebagai dasar pencatat utang. Yang keempat, pencataan utang. Bagian keuangan atau akuntansi akan mencatat utang usaha kepada pemasok berdasarkan laporan penerimaan barang dan faktur pemasok. Pencatatan ini dilakukan untuk mengetahui kewajiban pembayaran yang harus dimiliki perusahaan. Informasi ini penting untuk memantau aliran kas perusahaan dan mengelola pembayaran yang akan datang. Next. Yang kelima, pembayaran kepada pemasok. Setelah jatuh tempo pembayaran bagi keuangan akan melakukan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan faktur yang dicatat sebelumnya. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank atau metode pembayaran lain yang disepakati. Setelah pembayaran dilakukan, utang kepada pemasok tersebut akan berkurang atau lunas. Next. Dokumen yang dibutuhkan pada siklus pengeluaran di permintaan pembelian yaitu purchase requisition form. Yang kedua, memorial. Yang ketiga, anggaran departemen. Dokumen yang dibutuhkan di pemilihan pemasok dan pemesanan barang yaitu permintaan penawaran harga, dokumen untuk membandingkan penawaran dari pemasok, dokumen persetujuan untuk memilih pemasok tertentu, dokumen utama yang mencantumkan pemesanan. Yang ketiga, penerimaan barang atau jasa. Dokumennya itu laporan penerimaan barang, dokumen tagihan dari pemasok, dokumen dari pemasok yang mencantumkan izin bagi kirim, laporan hasil pemeriksaan barang, jika ada barang yang rusak tidak sesuai pesanan. Next. Pencatatan utang dan pembayaran kepada pemasok. Dokumennya itu tagihan dari pemasok, cek pembayaran, bukti transfer bank atau cek, laporan rekonsiliasi, tanda terima pembayaran dari pemasok. Next. Selanjutnya itu flowchart siklus pengeluaran. Dimulai dari bagian gudang. Gudang mencek persediaan barang. Setelah itu gudang mengeluarkan laporan persediaan barang. Selanjutnya gudang membuat surat permintaan pembelian. Selanjutnya gudang mengeluarkan surat permintaan pembelian yang satu diarsip dan satu lagi diserahkan ke bagian pembelian. Setelah itu bagian pembelian membuat surat permintaan penawaran harga. Setelah itu bagian pembelian mengeluarkan surat permintaan penawaran harga yang diserahkan kepada supplier. Supplier membuat daftar harga. Setelah itu supplier mengeluarkan laporan daftar harga barang yang diserahkan ke bagian pembelian. Setelah itu bagian pembelian membuat daftar pembelian. Selanjutnya bagian pembelian mengeluarkan daftar pembelian yang diserahkan kepada manajer. Manajer mempertimbangkan daftar pembelian tersebut. Jika manajer menyetujui daftar pembelian, maka manajer mengeluarkan daftar pembelian disetujui yang diserahkan ke bagian pembelian. Setelah itu bagian pembelian membuat surat order pembelian. Selanjutnya bagian pembelian mengeluarkan surat order pembelian yang diserahkan kepada supplier. Setelah itu supplier membuat faktur. Selanjutnya supplier mengeluarkan faktur yang satu diarsip, yang satu lagi digunakan untuk mengirimkan barang. Setelah itu supplier mengirimkan barang beserta faktur. Setelah itu supplier mengeluarkan surat pengiriman barang yang diserahkan ke bagian gudang. Setelah itu bagian gudang menerima surat pengiriman barang beserta barang. Setelah itu gudang mencek kualitas barang. Setelah itu gudang mengeluarkan laporan apakah kualitas barang tersebut aman. Setelah itu bagian gudang membuat laporan penerimaan barang. Selanjutnya bagian gudang mengeluarkan laporan penerimaan barang yang satu diarsip dan satu lagi diserahkan ke bagian keuangan. Selanjutnya di bagian keuangan juga terdapat surat order pembelian. Setelah itu
Setelah itu bagian keuangan melakukan pembayaran. Selanjutnya bagian keuangan mengeluarkan bukti pembayaran. Setelah itu bagian keuangan membuat laporan pengeluaran kas. Dan selanjutnya bagian keuangan mengeluarkan laporan pengeluaran kas. Yang satu diarsip dan satu lagi diserahkan ke manajer. Selesai. Next. Selanjutnya itu ancaman dan pengendalian dalam siklus pengeluaran. Yang pertama, permintaan pembelian. Risiko yang pertama, pengajuan permintaan pembelian yang tidak diperlukan atau berlebihan, menyebabkan biaya membengkak. Yang kedua, dokumen permintaan pembelian yang tidak lengkap atau tidak disetujui dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pengadaan. Pengendaliannya itu membatasi akses pembuatan permintaan pembelian hanya pada pihak yang berwenang, melakukan pengecekan stok terlebih dahulu untuk memastikan apakah bahan benar-benar dibutuhkan atau masih tersedia. Next. Yang kedua, pemilihan pemasok dan pemesanan barang. Risiko, yang pertama, pemilihan pemasok yang tidak kredibel menyebabkan masalah kualitas atau ketepatan waktu pengiriman barang. Yang kedua, harga yang tidak kompetitif karena kurangnya penawaran dari pemasok lain. Pengendaliannya, yang pertama, menerapkan prosedur seleksi pemasok berdasarkan kriteria seperti harga, kualitas, dan ketepatan waktu. Yang kedua, membuat database pemasok yang terpercaya dan melakukan penilaian kinerja pemasok secara berkala. Selanjutnya melakukan tender atau perbandingan harga untuk memastikan harga yang kompetitif. Next. Yang ketiga, penerimaan barang dan jasa. Risiko barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan baik dalam jumlah maupun spesifikasi. Kualitas barang yang diterima tidak sesuai yang dapat mengganggu proses produksi. Yang ketiga, barang diterima namun tidak tercatat yang dapat menimbulkan kehilangan atau pencurian. Pengendaliannya, melakukan pengecekan terhadap barang yang diterima dengan mencocokkan dengan purchase order dan dokumen pengiriman. Yang kedua, menggunakan form penerimaan barang yang ditandatangani oleh pihak penerima sebagai bukti bahwa barang telah diterima dengan baik. Selanjutnya, memisahkan fungsi penerimaan barang dan pencatatan untuk mengurangi risiko kecurangan. Next. Yang keempat, pencatatan utang. Risiko kesalahan pencatatan utang, baik karena duplikasi atau jumlah yang salah, dapat menyebabkan perhitungan hutang yang tidak akurat, tidak mencatat utang tepat waktu sehingga mempengaruhi arus kas dan laporan keuangan, potensi penipuan atau pembayaran ganda. Pengendaliannya itu, yang pertama, melakukan rekonsiliasi atau antara dokumen permintaan pembelian, PO, faktur pemasok, dan bukti penerimaan barang sebelum mencatat utang. Yang kedua, menggunakan sistem akuntansi yang terintegrasi untuk mencatat hutang secara otomatis setelah proses verifikasi. Yang ketiga, menyusun prosedur pemeriksaan dan persetujuan faktur sebelum pencatatan hutang. Yang keempat, melakukan audit berkala terhadap pencatatan hutang untuk memastikan keakuratannya. Next. Yang terakhir ada pembayaran kepada pemasok. Risikonya, yang pertama, risiko pembayaran ganda atau pembayaran yang tidak sah. Yang kedua, keterlambatan pembayaran yang dapat merusak hubungan dengan pemasok atau mengakibatkan denda keterlambatan. Yang ketiga, pembayaran yang tidak sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Misalnya diskon tidak diterapkan. Pengendaliannya itu menyusun jadwal pembayaran dan memantau jatuh tempo utang untuk memastikan pembayaran tepat waktu. Melakukan verifikasi ulang sebelum pembayaran dilakukan, yaitu dengan mencocokkan dokumen PO, penerimaan barang, dan faktur. Mengimplementasikan sistem persetujuan untuk pembayaran agar disetujui oleh pihak yang berwenang sebelum uang keluar. Dan yang terakhir, menggunakan transfer bank atau metode pembayaran yang aman untuk mengurangi risiko pembayaran ganda atau pembayaran tunai yang tidak terkontrol. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiana Dika. Selanjutnya, yaitu siklus produksi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Siklus produksi SUHA konveksi yaitu yang pertama, perencanaan produksi meliputi penghitungan jumlah pesanan, waktu pengerjaan, sumber daya manusia yang dibutuhkan, target target produksi berdasarkan pesanan permintaan pelanggan. Perencanaan ini juga mencakup desain produk dan spesifikasi teknik yang harus dipenuhi. Berikut ditampilkan dari desain seragam yang dihasilkan oleh SUHA konveksi. Selanjutnya yang kedua yaitu penyiapan bahan baku. SUHA konveksi menyediakan bahan baku sesuai kebutuhan produksi seperti kain, benang, aksesoris,
yaitu resleting atau kancing, dan lainnya. Melibatkan pemeriksaan kualitas bahan untuk memastikan bahan sesuai standar yang ditetapkan. Menyusun logistik bahan baku sehingga tersedia tepat waktu untuk proses produksi. Yang ketiga yaitu proses produksi. Yang pertama, pembuatan pola, yaitu membuat pola sesuai dengan desain dan ukuran baju. Yang kedua, pemotongan kain, memotong kain berdasarkan pola yang telah dibuat. Yang ketiga, menjahit bagian-bagian baju sesuai pola dan desain. Yang keempat, pemasangan aksesoris, memasang kancing, label, bordir, atau aksesoris lainnya. Yang kelima, finishing, merapikan jahitan dan menyetrika baju agar rapi. Yang keenam, quality control, yaitu memeriksa kualitas baju untuk memastikan tidak ada yang cacat. Yang ketujuh, pengemasan, yaitu mengemas baju dengan rapi untuk pengiriman. Yang kedelapan, mengirim baju ke pelanggan atau sekolah sesuai jadwal. Yang keempat, pencatatan biaya produksi, yaitu menghitung dan mencatat biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, utilitas, dan overhead lainnya. Membuat laporan biaya produksi untuk analisis efisiensi dan pengembalian keputusan keuangan. Selanjutnya yaitu menentukan harga pokok produksi HPP sebagai dasar penetapan harga jual. Yang kelima, penyimpanan produk jadi. Produk yang telah selesai diproduksi disimpan di gudang dengan kondisi yang aman dan terorganisir, memberikan label atau kode pada produk untuk memudahkan identifikasi dan pelacakan. Selanjutnya, melakukan pengendalian stok untuk memastikan produk siap dikirim sesuai pesanan pelanggan. Dokumen yang dibutuhkan saat siklus produksi yaitu yang pertama, perencanaan produksi. Dokumen yang dibutuhkan yaitu yang pertama, surat pesanan, rincian pesanan dari pelanggan. Yang kedua, jadwal produksi, mengatur waktu dan jumlah produksi. Yang ketiga, bill of materials, daftar bahan baku yang dibutuhkan. Yang keempat, rencana tenaga kerja, pembagian tugas, dan jumlah pekerja. Yang kedua, penyiapan bahan baku. Dokumen yang dibutuhkan yaitu surat permintaan bahan baku, faktur pembelian, dan penerimaan bahan baku. Yang ketiga, proses produksi, yang dokumennya yaitu order kerja, instruksi kerja untuk setiap tahap produksi. Yang kedua, laporan produksi, catatan progres produksi. Dokumen kontrol kualitas, yaitu laporan pengecekan kualitas produk. Yang keempat, pencatatan biaya produksi, formulir biaya produksi, yaitu catatan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang kedua, laporan biaya, laporan total biaya produksi. Yang ketiga, catatan gaji pekerja, yaitu pembayaran upah kerja. Yang kelima, penyimpanan produk jadi. Laporan stok produk jadi, yaitu catatan stok produk yang sudah selesai, surat pengiriman, dan dokumen penerimaan produk. Diagram konteks siklus produksi seperti yang ditampilkan. Selanjutnya, flowchart siklus produksi diawali dengan di Departemen Produksi meminta persediaan bahan baku, lalu menghasilkan input surat permintaan bahan baku, lalu diserahkan kepada gudang. Dari gudang, surat permintaan bahan bakunya, lalu pihak gudang melakukan pengecekan persediaan, lalu menyiapkan bahan baku yang menghasilkan barang, lalu mengeluarkan surat pengeluaran bahan baku yang diserahkan kepada Departemen Produksi. Dari Departemen Produksi, lalu melakukan proses produksi. Lalu setelah melakukan proses produksi, menghasilkan laporan penyelesaian produksi yang lalu diarsipkan. Selanjutnya, surat permintaan bahan baku tersebut diserahkan kepada Departemen Akuntansi. Lalu Departemen Akuntansi membuat perkiraan harga jual barang, lalu menghasilkan input data perkiraan harga jual barang. Dari input tersebut, Departemen Akuntansi menghitung laba rugi kotor. Lalu
menghasilkan input data laba rugi kotor. Lalu dari input tersebut, Departemen Akuntansi membuat laporan anggaran produksi, lalu menghasilkan input laporan anggaran produksi. Yang satunya diarsipkan dan satunya lagi diserahkan kepada Departemen Manajer. Dari Departemen Manajer lalu memeriksa laporan anggaran produksi. Selanjutnya menghasilkan laporan anggaran produksi diterima. Lalu diarsipkan dan Departemen Manajer menentukan harga jual produk per unit. Lalu menghasilkan input laporan harga jual per unit yang diarsipkan lalu selesai. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian siklus produksi suha konveksi. Yang pertama, perencanaan produksi. Resikonya yaitu kesalahan perencanaan seperti overproduction atau produksi berlebihan, atau underproduction, yaitu produksi yang kurang. Yang kedua, ketidakcocokan antara kapasitas produksi dengan jumlah pesanan. Yang ketiga, tidak akuratnya estimasi kebutuhan bahan baku. Pengendaliannya yaitu dengan menggunakan perangkat lunak perencanaan produksi untuk meminimalkan kesalahan manual. Yang kedua, melakukan analisis tren dan permintaan pasar secara berkala. Yang ketiga, melibatkan tim lintas fungsi untuk memastikan perencanaan realistis dan sesuai kapasitas. Yang kedua, penyiapan bahan baku. Resikonya yaitu keterlambatan pengiriman bahan baku dari pemasok, kualitas bahan baku tidak sesuai standar, kehilangan bahan baku akibat pencurian atau kerusakan. Pengendaliannya yaitu dengan cara membuat kontrak dengan pemasok yang terpercaya dan siapkan pemasok alternatif. Yang kedua, melakukan inspeksi kualitas bahan baku saat penerimaan. Yang ketiga, simpan bahan baku di gudang dengan sistem keamanan dan pengaturan suhu yang sesuai. Yang ketiga, proses produksi. Resikonya yaitu kerusakan mesin atau peralatan yang menyebabkan penghentian produksi. Yang kedua, kesalahan dalam proses pengerjaan, misalnya pemotongan kain yang salah. Yang ketiga, produktivitas menurun karena tenaga kerja kurang terampil. Pengendaliannya dilakukan dengan cara lakukan pemeliharaan rutin pada mesin dan peralatan. Terapkan pelatihan dan pengawasan ketat untuk tenaga kerja. Yang ketiga, gunakan sistem kontrol kualitas di setiap tahap produksi. Yang keempat, pencatatan biaya produksi. Risikonya yaitu kesalahan pencatatan biaya sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tidak akurat. Yang kedua, pembengkakan biaya produksi akibat penggunaan bahan baku atau tenaga kerja yang tidak efisien. Pengendaliannya dilakukan dengan cara yang pertama, gunakan software akuntansi untuk mencatat biaya produksi secara otomatis. Yang kedua, lakukan audit internal secara berkala untuk memastikan keakuratan data. Yang ketiga, terapkan sistem pengendalian biaya untuk meminimalkan pemborosan. Yang kelima, penyimpanan produk jadi. Resikonya yaitu kerusakan produk akibat penyimpanan yang tidak sesuai, kehilangan produk karena pencurian atau salah pengelolaan stok, overstock, atau understock yang mempengaruhi distribusi. Pengendaliannya dilakukan dengan cara pastikan gudang memiliki kondisi lingkungan yang sesuai, misalnya suhu dan kelembapannya pas. Yang kedua, terapkan sistem manajemen inventaris berbasis barcode atau RFID untuk melacak produk. Yang ketiga, lakukan inventarisasi rutin untuk mengecek kesesuaian antara stok fisik dan data. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.